kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkat, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf SD Negeri 2 Sawahan. Pertama-tama, marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Saya mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan ilmu yang telah saya pelajari pada modul 1.4 tentang disiplin positif. Atau dengan kata lain, saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Ibu Bapak Guru hebat. Mari bekerja bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita. Di sini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu, tapi kita akan sharing dan belajar bersama agar dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari
modul budaya positif. Yang akan kita pelajari antara lain yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Selama ini, sebagian besar dari kita dalam pembelajaran, semua murid masih kita samaratakan. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ini, apalagi kita sudah mengikuti implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran harus kita laksanakan secara berdiferensiasi. Artinya, kita harus dapat memahami perbedaan dari murid kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Istilah profil pelajar Pancasila bisa dibilang tren saat ini dalam dunia pendidikan kita, terutama dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan yang kedua yaitu mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima kreatif, yang keenam bernalar kritis. kita tentunya punya visi yang sama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi selama ini kita menganggap suatu kedisiplinan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah sekarang sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang menjadi disiplin dini, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu dari dalam diri tanpa ada tekanan atau ancaman. Jadi selama ini kita dan anak-anak melakukan suatu kedisiplinan itu cenderung karena takut. Mungkin takut untuk dihukum atau suatu keinginan untuk mendapatkan suatu penghargaan dari orang lain. Nah, sekarang di sini yang akan kita pelajari nanti bagaimana kita menumbuhkan disiplin itu yang terwujud dari dalam diri seseorang tersebut. Ikhlas. Jadi tidak tergantung pada suatu hukuman atau penghargaan. Jadi meskipun tidak ada hukuman atau penghargaan, kita tetap akan melakukan kedisiplinan. Materi yang kita pelajari selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Dalam melakukan sesuatu, manusia berusaha untuk mencapai kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar hidup antara lain: 1. Bertahan hidup. Kita membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan tempat tinggal untuk bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa terima. Mungkin kita sering menemui anak yang caper semaunya sendiri. Nah, mungkin di sini
dia belum dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi, dia melakukan hal itu agar mendapatkan kasih sayang. 3. Penguasaan. Di sini kadang kita melihat anak yang suka menyuruh-nyuruh temannya. Dia ingin berkuasa di kelasnya. Itu merupakan penguasaan anak untuk memenuhi kebutuhan hidup penguasaan. 4. Kebebasan. Kebebasan di sini murid tidak ingin kita kekang. Contohnya dengan suatu peraturan-peraturan. Kita tidak boleh memaksakan murid harus bisa menguasai terhadap mata pelajaran tertentu, karena biasanya murid yang lemah pada suatu mata pelajaran bisa unggul dalam bidang lain. Jadi kita harus memerdekakan murid. 5. Kesenangan. Di sini murid ingin merasa senang. Contohnya dalam kegiatan pembelajaran. Kita sebagai guru harus peka dalam hal ini. Kita harus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan agar murid tidak bosan. Mungkin seperti pengalaman murid kita kelas 1 yang mengatakan, Bu, sekolah itu tidak ada kegiatan yang lain ya selain menulis. Nah, di situ mungkin murid ini merasa bosan. Jadi, guru harus dapat memanfaatkan model atau metode pembelajaran yang lebih menarik lagi agar murid merasa senang dalam belajar. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku merasa senang dalam belajar. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi bisa dari intrinsik atau ekstrinsik. Motivasi antara lain 1. Menghindari hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. 2. Mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang akan kita tanamkan kepada murid agar murid dapat melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Berarti lebih baik mana motivasi intrinsik atau ekstrinsik, Bapak Ibu? Motivasi intrinsik. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi lebih baik motivasi dari dalam dirinya. Jadi jika melakukan disiplin bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau takut hukuman, melainkan berasal dari kesadaran sendiri. Dengan demikian, meskipun tidak ada hukuman atau penghargaan, murid tetap berperilaku disiplin positif. Tindakan terhadap suatu pelanggaran yang akan kita pelajari ada 3, yaitu 1. Hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana. 1 anak dari guru yang memberikan. Hukuman dapat berupa fisik atau psikis. Dalam hal ini dapat menimbulkan sifat-sifat negatif dalam diri siswa, misalnya perasaan dendam. 2. Konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana, disepakati, disetujui oleh murid dan guru. Jadi, murid sudah mengetahui bila melanggar apa konsekuensi yang harus dikerjakan atau diterima. Yang ketiga yaitu restitusi. Proses
restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, di sini kita akan mempelajari ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian, memperbaiki hubungan. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Di sini contohnya dalam kalimat, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kemudian ciri selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ciri selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kemudian selanjutnya, fokus pada karakter. Dan yang terakhir, fokus pada solusi. Untuk selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Di sini kita bisa sebagai pendukung, atau kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, dan yang terakhir kita sebagai manajer. Sebelum kita masuk ke penjelasan, kira-kira selama ini Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Ya, sebagian besar dari kita selama ini berada di posisi pendukung atau pemantau. Contoh penggunaan 5 posisi kontrol. Di sini yang saya contohkan, yang sering kita temui pada murid-murid kita yaitu murid tidak memakai atribut saat upacara. Di sini dalam posisi pendukung, contohnya patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Nah, itu sering kita lakukan kepada murid-murid kita. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Contohnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Di sini kalimatnya lebih mendatar dan murid bisa merasakan dirinya bersalah. Posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Lain kali jangan diulang lagi ya. Kemudian posisi selanjutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi di sini murid dapat mengingat peraturan dan sudah mengetahui konsekuensinya apa yang harus dilakukan. Posisi yang kelima, yang terakhir, yang diharapkan dapat kita terapkan yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, di sini murid diajak untuk berlatih mencari solusi atas kesalahan yang telah dilakukannya. Materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin selama ini saya dan Bapak Ibu yang lainnya membuat peraturan atau tata tertib kelas untuk menertibkan murid kita. Nah, sekarang setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang disiplin positif, saya
Berikut ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat, antara lain: 1. Disiplin waktu. 2. Belajar dengan semangat dan percaya diri. 3. Saling membantu dan bekerja sama. 4. Hormati. 5. Menghargai kehendak orang lain. 6. Memperhatikan orang yang sedang berbicara. 7. Menerapkan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Untuk selanjutnya, saya mohon ibu-ibu untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Monggo disesuaikan dengan keadaan murid dan kelasnya masing-masing. Ajak semua anggota kelas, gali ide dan pendapat semua murid. Buatlah kesepakatan dan keyakinan kelas agar keyakinan kelas dapat terlaksana. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Selanjutnya, berupa pernyataan universal. Selanjutnya, menggunakan kalimat positif. Kemudian, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, dan melibatkan semua anggota kelas saat membuat. Materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Mungkin di sini contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di situ tahap-tahap penyelesaian dalam segitiga restitusi. Dalam kesempatan ini akan saya contohkan 2 permasalahan yang saya selesaikan dengan segitiga restitusi.
ini sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri, itu banyak yang lapor. Yang tadi ada Bambi, kenapa? Oh, terima kasih informasinya. Nanti saya selesaikan ya. Lalu sekarang kita masuk kelas dulu. Dalam menetapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Guru harus dapat menjadi teladan bagi muridnya dalam menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Demikian Bapak Ibu diseminasi tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan nanti kita bahas pada sesi diskusi. Dalam penyampaian bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
inovasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.